hati dengan kalimat "kutunggu jandamu" kalau nggak mau kejadian kayak orang ini. Ini kisah nyata, bukan fiktif apalagi halu. Begini kisahnya. Kisah ini datang dari seorang perempuan, teman istri gua ketika masih di jenjang madrasah aliyah dulu, yang kebetulan gua juga tahu dia, dikarenakan kami pernah satu sekolah dari jenjang SMP sampai madrasah aliyah. Sekedar tahu ya, bukan teman. Gua dapat cerita ini juga dari istri gua nih, yang memang banyak tahu tentang kehidupan temennya yang satu ini. Nah, kalau gua gambarkan cewek ini, ketika masih madrasah aliyah dulu, dia termasuk cewek idola lah di kelasnya, karena berparas cantik kayak cindo-cindo gitu, terus dari keluarga yang berada, bukan beruang ya. Jadi nggak heran kalau dia selalu menjadi pusat perhatian, dan nggak sedikit laki-laki pada saat itu ngedeketin dia buat dijadiin pacar gitu. Termasuk temen gue sendiri yang coba ngedeketin dia, tapi ya belum beruntung. Kita masuk ke ceritanya. Ini masih berlatar ketika madrasah aliyah ya. Nah, dari sekian banyak cowok-cowok yang deketin dia, ada nih seorang cowok yang udah bucin banget dan udah berkali-kali nembak cewek ini. Nah, si cowok ini dari tampangnya nih ya, gak ganteng-ganteng banget, dan dia juga gak punya banyak kelebihan yang pantas untuk dijadikan idola pada waktu itu. Ya, cowok yang biasa-biasa aja. Satu-satunya kelebihan cowok ini adalah pantang menyerah untuk mendapatkan cinta dari temen istri gua ini. Ya, lo tau lah bagaimana usaha laki-laki untuk mendapatkan hati cewek. Tapi cowok ini lebih keras lagi usaha dan tekadnya. Nah, sayangnya ketika itu, semakin keras dia berusaha, semakin keras juga penolakan yang didapatkan dari cewek ini. Ya, kami sih sebenarnya paham banget ya, kenapa cewek ini selalu menolak ketika diajak pacaran oleh si cowok ini. Alasannya setidaknya ada dua. Yang pertama, si cowok ini dianggap memang kurang menarik bagi dia. Dari sisi visual itu, ya kurang menarik lah pokoknya. Yang kedua nih, si cewek ini punya bapak yang galak banget. Udah terkenal lah pokoknya bapak cewek ini. Memang betul-betul keras melarang anak-anaknya menjalin hubungan percintaan di masa sekolah. Jadi teman istri gua ini betul-betul menjaga dirinya untuk tidak jatuh ke dunia percintaan anak-anak muda. Nah, sampai di tahun terakhir mereka di madrasah aliyah, karena si cowok ini merasa sebentar lagi akan berpisah dengan pujaan hatinya, dengan sisa-sisa usaha dan tekadnya, dia mengatakan kepada cewek ini, dengerin ya, aku nggak akan pernah menyerah. Ingat ya, kutunggu jandamu. Dia bilang kayak gitu. Nah, singkat cerita, luluslah mereka dari madrasah aliyah, dan si cewek ini melanjutkan ke perguruan tinggi di bidang kesehatan. Gua lupa jurusan keperawatan atau kebidanan, pokoknya antara dua jurusan itulah. Sedangkan si cowok, gua nggak dapat kabar nih, apakah dia lanjut kuliah atau langsung kerja. Yang jelas setelah aliyah, mereka putus kontak sama sekali, dan saling nggak mengetahui kabar masing-masing. Nah, singkat cerita, sekitar 3 tahun kemudian, si cewek ini luluslah dari kuliahnya setara D3, dan diterima bekerja di sebuah rumah sakit. Nah, di rumah sakit ini, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang juga bekerja di rumah sakit tersebut, yang dimana laki-laki ini adalah seorang yang good looking, mapan, dan juga punya posisi yang bagus lah di rumah sakit tersebut. Karena hampir setiap hari ketemu, muncullah bibit-bibit cinta nih di antara mereka, dan terjadilah cinta lokasi antara dua sejoli ini. Nah, setelah beberapa lama pacaran, si cowok ini kemudian memberanikan diri untuk melamar pujaan hatinya. Datanglah dia ke rumah cewek ini kan, buat berkenalan dengan keluarga pacarnya. Dan lo tahu apa yang terjadi? Keluarga si cewek ini seneng banget dengan kedatangannya, dikarenakan dari penampilan pun sudah tampak mapannya, dan mungkin menurut mereka inilah yang akan menjamin kehidupan anaknya apabila menjadi istri dari laki-laki ini. Nah, singkat cerita, terjadilah pernikahan di antara keduanya dengan resepsi yang lumayan besar untuk ukuran orang kampung ketika itu, dikarenakan ya lo tau lah, besarnya resepsi kan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Nah, setelah pernikahan dibawalah istri ini tinggal di rumah yang sudah dipersiapkan oleh suaminya. Jadi sebelum pernikahan, si suami ini sudah membeli sebuah rumah untuk persiapan berumah tangga. Nah, kawan-kawan semua, tidak lama setelah mereka tinggal bersama, tiba-tiba si istri ini merasa ada yang gak nyaman dan selalu mengganggu pikirannya. Yang pertama, ini mohon maaf ya, si istri ini jarang banget disentuh sama suaminya. Dia mengatakan bahwa suami ini sering menolak buat diajak berhubungan, dan walaupun terjadi hubungan sekalipun, si suami ini mohon maaf ya, lemah. Jangankan berhubungan nih, bahkan diajak berduaan, quality time sama istri gitu ya, dia juga nggak mau. Aneh gak tuh? Padahal pas PDKT dulu romantis banget tuh. Itu yang pertama. Yang kedua nih, ada yang lebih janggal lagi. Si suami ini sering bawa masuk laki-laki muda ke dalam rumah, bahkan masuk ke dalam kamarnya. Aneh nggak? Dalam kamar loh ini. Kamar tidur itu kan tempat yang paling privasi yang ada di rumah kan. Dan dia sering banget bawa teman mudanya masuk ke dalam kamar. Entah apa yang mereka lakukan. Dan pastinya sebagai seorang istri, ada kekhawatiran besar di dalam dirinya. Takut-takut suaminya ini ada kelainan. Sampai di suatu ketika, hubungan antara suami istri ini pun semakin merenggang. Sampai di titik si istri ini udah nggak tahan sama kelakuan suaminya. Jadi si istri ini pun menghubungi pihak keluarga untuk bermediasi, namun menemui kegagalan. Nah, tak lama setelah itu, istri ini pun mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Kemudian dilakukanlah mediasi dengan segala prosedurnya, namun tetap mengalami jalan buntu untuk mempertahankan hubungan rumah tangga keduanya. Dan pada akhirnya suami istri ini pun sepakat untuk bercerai dan dikabulkan oleh pengadilan.
pengadilan agama. Nah, menjandalah teman istri gua ini kan, tapi dia tetap bekerja di rumah sakit tadi. Begitu juga dengan mantan suaminya. Nah, kita masuk ke cerita intinya. Beberapa bulan setelah mereka bercerai, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba masuklah pesan WA ke nomor teman istri gua tadi dan menanyakan kabarnya. Nah, ternyata pesan itu datang dari seorang cowok yang dulu tergila-gila sama dia. Lu masih ingat nggak? Cowok bucin di Madrasah Aliyah itu. Dan ternyata si cowok ini tahu loh keadaan rumah tangga si cewek yang udah porak-poranda itu. Dan dia datang di saat yang betul-betul tepat ketika hati si cewek ini sedang merindukan kasih sayang seorang laki-laki. Bertanya kabar, intens hubungan lewat WA, dan pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk ketemuan. Dan entah kenapa ketika pertemuan itu, cewek ini ngerasa ada yang beda gitu loh. Dia ngerasa bahwa si cowok ini udah berubah 100% dari yang dulu. Mulai dari penampilannya yang semakin oke, sifatnya yang semakin dewasa, dan udah mulai mapan. Itu udah kayak dia belajar bertahun-tahun tuh buat menaklukkan pujaan hatinya. Sampailah beberapa bulan mereka menjalin hubungan. Si laki-laki ini pun mencoba peruntungannya untuk berkenalan dengan orang tua si cewek. Dan sebenarnya laki-laki ini pun gak terlalu yakin sih, mengingat betapa susahnya menaklukkan hati anaknya, apalagi kedua orang tuanya. Namun alhamdulillahnya, kedatangannya disambut baik oleh keluarga si cewek, dan hubungan mereka pun berjalan mulus sampai ke jenjang pernikahan. Bahkan sampai sekarang pun hubungan mereka semakin langgeng. Ditambah lagi mereka sudah dikaruniai buah hati yang semakin melengkapi kebahagiaan mereka. Nah, kawan-kawan semua, pesan dari kisah ini adalah terkadang apa yang pernah kita ucapkan di masa lalu menjadi kenyataan di masa yang akan datang. Ini mirip kayak sebuah sugesti yang dimana hati kita selalu melangkah ke arah itu. Jadi mulai dari sekarang nih, ucapkanlah hal-hal yang paling baik, tanamkanlah di dalam hati kita hal-hal yang paling positif untuk dituju di masa depan, dan jangan lupa untuk berhusnuzon kepada Allah. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, "Ana inda dhanna abdi bi." Aku ini tergantung persangkaan dari hambaku. Kayak kisah tadi ya, dia mengatakan kutunggu jandamu. Seharusnya dia mengatakan kutunggu daramu. Kalau bisa dapat yang darah, kenapa harus nunggu yang janda? Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik.